Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan chapter yang sebelumnya, kali ini Mimin Boknim melanjutkan scene selanjutnya. Cerita dimulai dengan kilas balik ke dunia bawah Elbaf, sebuah dunia yang gelap dan penuh misteri, tempat Luffy dan kru topi jerami serta sekutunya berada saat ini. Kilas balik ini menjadi sorotan karena pada chapter sebelumnya telah diketahui bahwa di dunia bawah hanya tersisa Luffy, Hajrudin, Loki, dan Skopper Gaban. Sementara itu, anggota kru lainnya seperti Nami, Usopp, Sanji, dan yang lain telah lebih dulu naik ke dunia matahari, sebuah wilayah yang terang dan penuh kehidupan di atas permukaan. Oleh karena itu, momen ketika mereka semua masih berkumpul di dunia bawah menunjukkan bahwa kejadian ini terjadi hanya beberapa menit sebelumnya, memberikan konteks waktu yang jelas atas peristiwa yang akan diungkap. Di dunia bawah yang dipenuhi bayang-bayang dan aroma tanah basah, Skopper Gaban, tangan kiri legendaris dari Raja Bajak Laut Golde, Roger mulai berbagi pengetahuan mendalam tentang penggunaan Haoshoku Haki yang paling efektif untuk melawan kemampuan regenerasi luar biasa yang dimiliki para elit pemerintah dunia. Seperti yang telah ia singgung pada chapter sebelumnya, untuk mengatasi musuh-musuh tangguh ini diperlukan serangan Haoshoku Haki tingkat tinggi yang mampu menembus pertahanan mereka. Gaban dengan sorot mata penuh pengalaman menjelaskan bahwa ia pertama kali mengetahui rahasia ini 38 tahun lalu dalam sebuah peristiwa besar yang mengguncang dunia. Para penggemar yang sudah lama mengikuti kisah ini pasti langsung teringat pada insiden God Valley, sebuah momen bersejarah yang menjadi titik balik dalam dunia bajak laut. Pada saat itu, bajak laut Roger yang dipimpin oleh kapten karismatik mereka, Goldie Roger, terlibat dalam pertempuran sengit melawan para kesatria suci, pasukan elit pemerintah dunia yang dikenal karena kekuatan dan ketahanan mereka yang luar biasa. Dalam pertarungan itu, kru Roger berhasil melancarkan serangan-serangan akurat yang mengenai tubuh para kesatria suci dengan telak. Namun yang mengejutkan Gaban dan kru lainnya adalah kemampuan para kesatria suci untuk memulihkan luka mereka dalam waktu singkat, seolah-olah serangan tersebut tidak pernah terjadi. Fenomena ini membuat mereka terkejut dan hampir putus asa karena musuh yang mereka hadapi seakan tak bisa dikalahkan. Namun Roger dengan insting bertarungnya yang tajam tidak menyerah. Ia mulai bereksperimen dengan teknik Haoshoku Haki yang belum pernah dicoba sebelumnya. Dengan ketekunan dan kecerdasan, Roger menemukan bahwa teknik khusus Haoshoku Haki ini mampu menghasilkan luka yang tidak bisa diregenerasi oleh para kesatria suci. Ternyata bukan hanya Roger yang memiliki kemampuan ini. Rox di Xebec, kapten legendaris dari bajak laut Rox, juga menemukan cara serupa untuk menyerang kelemahan musuh. Keduanya, Roger dan Xebec, kemudian membagikan pengetahuan ini kepada kru masing-masing, memastikan bahwa rahasia melawan regenerasi kesatria suci dapat digunakan secara efektif. Ketika nama Rox de Xebec disebut, Loki, pangeran Elbaf yang penuh semangat, tersenyum lebar dengan ekspresi penuh kebanggaan. Memang wajar bila sang legenda itu tahu cara melawan kemampuan regenerasi, katanya dengan nada kagum. Bagi Loki, Xebec bukan hanya nama dalam buku sejarah, tetapi sosok yang sangat didolakannya. Kita tahu bahwa Loki memiliki hubungan emosional yang kuat dengan Xebec. Saat masih kecil, Loki pernah bermimpi bergabung dengan bajak laut Rox, namun Xebec dengan tegas menolaknya. Bahkan Xebec tidak ragu untuk menghajar Loki kecil yang penuh semangat itu. Meski mendapat penolakan keras, pengalaman itu justru sistem. RU membuat Loki tetap menghormati dan mengagumi Xebec hingga kini. Kekaguman Loki terhadap Xebec mirip dengan kekaguman Luffy terhadap Shanks. Keduanya mengidolakan sosok bajak laut yang mereka anggap luar biasa. Kembali ke cerita, Gaban melanjutkan bahwa meskipun di God Valley mereka menemukan kelemahan regenerasi kesatria suci, beberapa di antara mereka tetap sulit dikalahkan. Ada kesatria suci yang lemah dan mudah dilumpuhkan, tetapi ada pula yang sangat kuat, menunjukkan bahwa kekuatan mereka tidak setara. Mirip seperti Shichibukai dulu, di mana kekuatan anggotanya bervariasi. Saat Gaban menceritakan hal ini, sebuah kilas balik singkat ke insiden God Valley muncul, memperlihatkan detail bagaimana Roger menemukan kelemahan tersebut. Dalam kilas balik, Roger bertarung melawan seorang kesatria suci tanpa nama. Dengan kekuatannya yang superior, Roger berhasil melukai lawan, tetapi ia terkejut melihat luka itu pulih dengan cepat. Roger kemudian mencoba serangan beruntun yang lebih kuat, namun regenerasi lawan tetap terjadi. Akhirnya, ia menggunakan teknik khusus Haoshoku Haki yang berhasil menembus pertahanan regenerasi tersebut. Ini menunjukkan kecerdasan dan strategi tempur Roger yang luar biasa. Dalam waktu singkat, ia menemukan kelemahan musuh tanpa bantuan siapapun. Gaban yang
yang diajari oleh Roger kini meneruskan pengetahuan itu kepada Luffy. Jelas, kemampuan bertarung Roger jauh di atas yang lain. Kilas balik selesai dan cerita kembali ke dunia bawah. Gaban menjelaskan teknik Haoshoku Haki itu kepada Luffy, Zoro, dan yang lainnya. Luffy dan Zoro sebagai pengguna Haoshoku Haki mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka harus menguasainya secepat mungkin karena situasi di dunia matahari semakin kacau. Tidak ada waktu untuk latihan. Mereka harus langsung menerapkannya dalam pertarungan nyata. Luffy mengungkapkan kekagumannya pada Haoshoku Haki. Awalnya, ia mengira Haki ini hanya untuk mengintimidasi mental. Kemudian, ia belajar bahwa Haki yang kuat bisa merusak lingkungan. Dari Kaido, ia tahu Haki bisa menjadi pelapis serangan. Ini dari Gaban, ia memahami bahwa Haki juga bisa menetralkan regenerasi. Gaban menegaskan bahwa Haoshoku Haki memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya digali, bahkan oleh dirinya dan Rayleigh. Hanya Roger yang menguasai potensi Haki ini sepenuhnya. Gaban menambahkan bahwa Shanks, dengan kecerdasannya yang setara Roger, mungkin juga telah menguasai potensi Haoshoku Haki sepenuhnya. Shanks bahkan mampu meniru teknik Kamusari milik Roger, sesuatu yang tidak bisa dilakukan Rayleigh atau Gaban. Ini menunjukkan bahwa Shanks setara atau bahkan mungkin melampaui Roger, terutama karena ia sedang dalam masa keemasan. Luffy tersenyum lebar mendengar pujian untuk Shanks dan ikut memujinya. Momen ini mirip dengan Loki yang memuji Sebek sebelumnya. Keduanya dengan bangga mengagumi idola mereka. Gaban mengingatkan Luffy dan Zoro untuk bersyukur memiliki Haoshoku Haki yang memberi mereka peluang untuk menguasainya sepenuhnya. Lalu Zoro mengejek Sanji karena tidak memiliki Haoshoku Haki, memicu pertengkaran. Zoro menyebut Sanji mungkin jadi beban saat melawan musuh yang beregenerasi. Sanji dengan marah bersumpah akan mengalahkan musuh dengan caranya sendiri, menjanjikan kemenangan. Gaban berkata bahwa memang ada cara lain untuk melawan kesatria suci tanpa Haoshoku Haki. Menurut Gaban, jika mereka datang melalui lingkaran sihir, mereka tidak boleh terlalu jauh dari lingkaran tersebut. Jika terlalu jauh, mereka akan secara otomatis kembali ke tempat semula, yaitu Marijois. Sanji teringat peristiwa di Pulau Egghead di mana dia, Luffy, dan Bonnie membuat Gorosei Mars terhempas sangat jauh. Sanji menjadi bersemangat dan berkata bahwa dia hanya perlu melancarkan tendangan dengan daya dorong sangat tinggi agar musuh yang dihadapi terlempar sejauh mungkin dari Pulau Elbaf. Dengan begitu, mereka akan kembali ke Marijois secara otomatis. Menurut Mimin Boknime, hal yang seperti terjadi pada Gorosei Mars itu karena tubuh aslinya tidak datang sendiri ke tempat pertempuran, sehingga apabila kesatria suci terlalu jauh dari lingkaran sihir yang dibuatnya, otomatis kedatangan tubuhnya bisa dibatalkan. Secara teori, rencana Sanji memang mungkin dilakukan, tetapi dia tetap harus berhati-hati karena kesatria suci seperti Mars dan Killingham bukan lawan yang mudah untuk ditendang sejauh itu. Kilas balik beberapa menit lalu berakhir pada percakapan Sanji dan cerita kembali ke masa sekarang memperlihatkan Zoro, Sanji, dan kru Hajrudin yang sedang dalam perjalanan ke dunia matahari. Sementara itu, di dunia matahari, Killingham dan Mars berkumpul di tempat yang sama sambil berbincang. Mereka bisa santai karena pihak pemerintah dunia sedang sangat unggul. Tim Usama juga tampak menikmati perkembangan kekacauan di sana sambil menguji kekuatan para prajurit raksasa yang sedang kerepotan. Jadi saat ini tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Mars dan Killingham sehingga mereka berbicara satu sama lain. Mereka sedang membicarakan Shanks, orang yang diketahui memiliki hubungan baik dengan negeri para raksasa. Killingham bertanya, kira-kira bagaimana reaksi Shanks jika tahu Elbaf dikuasai oleh pemerintah dunia? Mars menjawab bahwa Shanks kemungkinan besar akan marah besar, tetapi menurutnya Shanks tidak akan bertindak ceroboh hanya karena amarah. Mars menambahkan bahwa keberadaan Shanks sebagai Yonko sebenarnya aneh, mengingat keluarga Vigarland adalah keluarga Tenryubito yang sangat terkenal. Killingham lalu bertanya mengapa menurut Mars, Garling dan Shamrock tidak memburu dan menghabisi Shanks, karena keberadaan Shanks sebagai bajak laut pasti mencoreng nama baik keluarga Vigarland. Mars menjawab bahwa dia tidak tahu pasti, tetapi mungkin Garling dan Shamrock masih berharap Shanks akan kembali ke Marijois. Mereka sepakat bahwa Shanks sangat berbakat, bahkan melebihi keturunan Vigarland lainnya. Jika Shanks kembali, dia akan menjadi kekuatan tempur besar bagi pemerintah dunia, sehingga keluarga Vigarland masih berharap Shanks pulang. Killingham berkata bahwa itu mungkin benar, tetapi secara pribadi dia punya pendapat lain. Menurutnya, bajak laut Shanks sangat kuat dan berpengaruh di lautan. Jika Garling dan Shamrock serius ingin melawan Shanks, bisa terjadi perang besar yang melibatkan banyak pihak di Marijois. Itulah mengapa mereka tidak ingin melakukannya, karena enggan melibatkan orang lain dalam masalah keluarga. Berpindah ke tempat lain jauh dari sana diperlihatkan keadaan Marijois. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, di Marijois sedang terjadi kekacauan besar yang melibatkan
pasukan revolusi melawan Kesatria Suci dan Gorosei Garling. Bahkan di bawah Red Line ada pertempuran antara pasukan revolusi di kapal mereka masing-masing melawan armada besar angkatan laut. Karena sekutu pasukan revolusi yang datang semakin banyak, para marinir di tempat itu sangat kewalahan. Apalagi tidak ada admiral dan serafim di sana karena mereka sedang dalam misi lain. Akainu berencana pergi sendiri ke tempat itu. Dari New Marineford di dunia baru, dia harus melewati Mary Joyce untuk menuju sisi bawah Red Line di Paradise. Saat Dragon bertarung melawan Garling, Dragon merasakan aura keberadaan yang tidak asing, sepertinya Akainu yang telah memasuki Mary Joyce untuk menyeberang ke wilayah sisi bawah Red Line yang lain. Dapat kemungkinan Dragon akan bertemu dengan Akainu, namun tidak menutup kemungkinan kalau Akainu melewati kekacauan yang sedang terjadi di Mary Joyce, sehingga membuat pihak internal Mary Joyce lah yang menangani kekacauan yang ada di atas Red Line ini. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada bab 1152. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.